Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh as-shadiqul awfa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikannya kepada kita. Nikmat yang sangat tinggi tak ternilai harganya. Nikmat yang sangat besar tiada tara bandingannya. Nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berdoa terus mudah-mudahan kedua nikmat ini akan terus setia mendampingi sampai akhir hidup kita nantinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, para pejuang, para pencinta Islam dimanapun berada. Kami mengajak untuk kita mengkaji. Siapakah ini maksud oleh Allah ulul albab? Apakah kita termasuk ulul albab? Mari kita simak surat Ar-Ra'd ayat 19. Allah bertanya kepada kita manusia. Afama ya'lamu annama unzila ilaika Rabbikal haq. Apakah sama apa yang Allah turunkan kepada manusia dari Tuhanmu dengan kebenaran dan diterima sebagai kebenaran? Kaman huwa a'ma, dengan orang yang buta? Pasti tidak. Pasti beda. Yang buta mereka tidak melihat, mereka tidak tahu, dan mereka tidak membaca. Tapi bagi orang yang beriman, dikatakan oleh Allah, annama, mereka itu adalah annama yatazakkaru ulul albab. Hanya yang bisa mengetahui itu benar atau tidak apa yang diturunkan oleh Allah adalah orang yang ulul albab. Ulul albab, orang yang memakai akal fikirannya. Orang yang memakai daya fikirnya. Siapa gerangan yang disebut ulul albab itu? Yang pertama dikatakan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah. Orang yang senantiasa menepati janjinya dengan Allah. Janji dengan Allah, saudara sekalian, dulu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, tatkala Allah memberikan nyawa kepada Adam alaihissalam, tatkala akan memasukkan nyawa tersebut, dihadirkan oleh Allah seluruh nyawa-nyawa yang akan dilahirkan sampai akhir hari kiamat nanti. Nyawa-nyawa yang akan dihadirkan di dunia ini dihadirkan di tengah-tengah Nabi Adam dan ditanya oleh Allah. Tatkala itu Allah menanyakan kepada seluruh nyawa yang ada, termasuk kita ada di dalam nyawa itu. Apakah kalian menyaksikan apa yang ini terjadi? Kita semua sudah menjawab, Syahidna. Kami menyaksikan ya Rabb, dari ada dan tiada. Kami menyaksikan bagaimana Allah menciptakan Adam, bagaimana Allah menghadirkan kami. Kita sudah mengatakan itu. Maka orang yang ulul albab adalah orang yang senantiasa menepati janji. Termasuk janji misakon golizo. Janji dua orang suami istri yang dinikahkan oleh orang tuanya. Seorang laki-laki menjadi suami, seorang perempuan menjadi istri. Dan suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pelindung dari kaum perempuan. Dan perempuan ini adalah istana. Dia menjadi pemimpin di dalam istana rumah tangganya. Tidak ada pada waktu itu orang menikah atau menikahkan anaknya. Ada yang menginginkan anaknya untuk disakiti. Ada yang menikahkan anaknya untuk dipukul. Yang menikahkan anaknya untuk dizalimi. Pasti tidak ada. Oleh karena itu Allah katakan orang yang berulul albab adalah, orang yang termasuk ulul albab adalah mereka alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka menepati janjinya dengan Allah. Tatkala dia mengawini seseorang perempuan, dia harus tepati janjinya. Aku akan pelihara dengan baik perempuan ini. Aku akan senangkan dia, aku akan bahagiakan dia. Bukan untuk dizalimi dan disakiti. Termasuk janji-janji kita pada manusia yang lain. Ibu-ibu yang sering sekali berjanji. Diajak mampir ke rumah, iya nanti. Jangan bilang begitu. Katakanlah insya Allah. Kalau memang kita punya niat, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita menepati janji itu. Dan yang kedua, orang yang disebut oleh Allah ulul albab adalah mereka wala yang kuduna misakon goliz.
Mereka adalah orang yang tidak memutuskan tali, yang tidak memutuskan janjinya, yang tidak meninggalkan janji, yang tidak mengingkari janjinya. Wala yang kudunal misak, yang tidak memutuskan janji. Yang pertama menepati janji, yang kedua memutuskan janji. Dengan tiba-tiba saja seorang laki-laki dengan enak hati, dengan entengnya berkata, aku sudah muak dengan kamu, aku dapat yang lebih baik, yang lebih cantik, lebih muda. Itu namanya bukan ulul albab. Kalau ingin disebut ulul albab adalah orang yang tidak layang kudunal misak. Tidak akan pernah memutuskan janji. Apa yang dia pernah janjikan dia tepati. Apa yang pernah dia ucapkan dia tepati. Oleh karena itu orang ulul albab adalah orang yang selalu menepati janji. Kalau ada yang berjanji tapi tidak ditepati, cepat-cepat dilaksanakan janji itu sebelum usiamu berakhir. Semumpung masih di dunia ini, kalau janjimu pada manusia, cepat cari manusia itu, tepati janji pada orang itu. Kalau janjimu pada Allah, mumpung masih ada hidup di dunia, segera laksanakan janji-janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah saudara sekalian, mereka adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, yang selalu menghubungkan tali silaturahim apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersilaturahim. Apa arti silaturahim? Silaturahim arti menghubungkan kasih sayang antara seseorang dengan seseorang, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kita bersilaturahim di pengajian, kita bersilaturahim di sekolah, bersilaturahim di masyarakat. Maka silaturahim ini adalah tanda-tanda orang yang ulul albab. Dia menghubungkan silaturahim, bukan memutus silaturahim. Jangan sampai hanya gara-gara memutus silaturahim kita akan menjadi orang yang keluar dari keimanan dan keislaman. Karena pernah ada kejadian, seorang kiai dititipi sesuatu barang oleh seorang bapak yang sedang sakit-sakitan. Bapak kiai titip barang ini, tolong berikan nanti kalau aku sudah meninggal, berikan pada anakku tatkala anakku sudah dewasa. Ternyata tidak lama kemudian yang menitip barang meninggal dunia, kemudian si anaknya sudah dewasa. Anak ini mencari kiai yang di tempat dititipi, tapi kiainya sudah tidak ada. Maka dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Titipan ayahku dititip pada kiai, tapi kiainya sudah meninggal. Keluarganya tidak ada yang tahu di mana ditaruhnya barang itu. Apa kata Rasul? Pergilah kamu besok ke Ka'bah. Tawaflah kamu di sana 7 kali. Dan serulah, mintalah pada Allah, ya Rabb, dengan izin dan kebesaranmu, izinkan agar kiai itu memberitahu di mana barang ayahku disimpannya. Dia tawaf 7 kali. Sore dia tawaf lagi, besoknya dia tawaf. Tidak ada terdengar suara apa-apa. Dia kembali pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Kata Rasul, kalau begitu pergilah kamu ke negeri Yaman. Carilah kuburan orang-orang kafir di sana. Dan bicaralah, mintalah dengan kebesaran Allah agar kiai itu bisa menjawab pertanyaanmu. Dia pergi ke negeri Yaman, dicarinya kuburan orang kafir. Dan baru sekali dia mengucapkan, ya Rabb, izinkan kiai itu menyampaikan kepadaku di mana petaruh ayahku disimpannya, agar aku bisa memanfaatkan amanah yang ditinggalkannya. Ternyata tiba-tiba terdengar suara kiai itu dari salah satu kubur-kubur yang ada di pekuburan orang kafir. Anak ini terperanjat dan bingung, kok bisa terjadi seperti ini? Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, ada apa gerangan dengan kiai itu? Kok kiai itu bisa ada di kuburan orang kafir? Dan dia mengatakan ditempatkan di sana, dan aku lihat betul ada barangnya di situ. Tapi aku jadi bingung, kenapa bisa begitu? Bukankah dia kiai, seorang yang ahli agama, ahli ibadah? Apa kata Nabi? Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW videonya. Bagaimana kiai itu pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Tatkala seorang orang muslim yang mendapat musibah, dia jawab, biar dia rasa. Karena dia sekarang merasakan kesusahan, kebakar rumahnya, biar dia hanya dengan kalimat biar dia rasa, syukurin dan sebagainya, ini cukup bagi Allah merubah kelompoknya yang tadinya kelompok orang muttaqin pindah menjadi kelompok orang musyrik. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita sebagai ulul albab tidak seperti itu. Wa yasawna rabbahum, takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan di waktu kapan? Bukan waktu hanya waktu sholat.
Kita pakai sholat, di waktu sholat kita berpakaian berbusana yang lengkap. Tapi di luar sholat kita berbuka-bukaan. Di waktu sholat kita bicara bagus-bagus dengan Allah. Di luar sholat kita menyakiti orang. Di dalam sholat kita baik-baik dengan Allah. Dengan orang-orang di pengajian kita baik. Tapi di luar kita memfitnah, menggunjing dan sebagainya. Wa yakhshawna rabbahum. Takut kepada Allah. Selama 24 jam kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah dikatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut pada buruknya perhitungan. Buruknya perhitungan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 di ujung ayatnya, wa yakhshawna su'al hisab. Takutkan jangan-jangan hitunganku nanti di yaumil akhir, yaumil hisab buruk. Kita pikir kita ini seorang ustazah, kita ini seorang guru agama, kita ini seorang yang ahli ibadah, kita ini orang yang bagus dan sebagainya. Kita pikir kita pasti ahli surga. Tapi jangan-jangan nanti semuanya menjadi rusak. Tidak ada nilai sama sekali. Karena tatkala ditimbang oleh Allah apa yang kita kerjakan itu adalah perbuatan untuk mencari kehebatan diri, untuk mencari kesombongan diri, untuk mengunggul-unggulkan diri, bukan semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ini. Kita jangan sampai menjadi orang yang nanti rugi, menjadi orang yang mendapatkan su'ul hisab. Hisab kita buruk padahal kita banyak ibadah. Mari kita perbaiki hati ini, perbaiki diri kita agar tidak terjadi kelak su'ul hisab. Sebagai orang yang ulul albab, Allah juga ingatkan mereka adalah walladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang sabar dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a. Mereka sabar menunggu apa yang telah diberikan oleh ibtigha'a rabbi, wajhi rabbi, yaitu ketetapan dari Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya dia tetap bersabar. Sakitkah dia? Senangkah dia? Tetap bersabar. Tatkala sakit dia bersabar mendekatkan diri pada Allah. Tatkala sehat pun dia mengucapkan syukur pada Allah. Bertambah-tambah ibadahnya di waktu dia dalam keadaan sehat. Bertambah-tambah zakatnya, bertambah-tambah sedekahnya di tatkala dia mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Tapi tidak berhenti dia bersedekah tatkala dia mendapatkan kemiskinan atau dia dalam kesulitan. Dalam kesulitan tetap mendekatkan diri bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah sabar ibtigha'a wajhi rabbi. Mereka sabar dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka adalah yang senantiasa waqamus shalah, yang selalu mendirikan salat. Mendirikan salat kapan waktunya? Minimal 5 waktu wajib kita lakukan. Tapi kalau bisa ditambah lagi menjadi 40 rakaat. 40 rakaat dari mana dapatnya? Dengan salat tahajud, dengan salat duha, dengan qobliyah ba'diyah, kita tambahkan itu. Karena semuanya ini akan menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita salat, sudah berpangkat apapun jabatan kita, sudah berkekayaan seperti apapun kekayaan kita, tapi tatkala kita salat, coba lihat kemana kita sujud. Tetap saja sujud itu ke muka bumi, ke tanah yang sejajar dengan telapak kaki kita. Betapa hinanya kita, karena kita hanyalah hamba Allah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha agung. Tak patut untuk kita bersombong diri. Tatkala kita salat, kita menghujukkan diri kita, merendahkan dahi kita. Kita tempatkan dahi itu di tanah yang paling rendah sejajar dengan kaki kita. Dan kemudian ulul albab itu adalah mereka yang senantiasa auliaullah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Mendirikan salat, salat yang 5 waktu wajib. Tambah lagi dengan salat malam dan salat duha. Dan selalu kalau salat itu dibarengi dengan aqam wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Artinya mendirikan salat saja tidak bisa diterima oleh Allah tanpa ada zakat di sampingnya. Mengeluarkan zakat tidak bisa diterima Allah secara sempurna kalau tidak mendirikan salat. Keduanya ini saling berkait. Oleh karena itu
Sholat dan zakat ini berdekatan. Jangan cuma mau sholat saja enak karena tidak ada keluarkan uang, tapi zakatnya tidak mau. Atau mau zakat saja tidak usah pakai sholat, sehingga nanti waktu meninggal dunia karena banyak tinggalkan sholat, maka dia baru keluarkan uang untuk bayar sholatnya. Tidak bisa. Semuanya ini harus seimbang. Wa iqamus sholat. Dia mendirikan sholat. Mendirikan arti mendirikan hadir hatinya, hadir jasadnya, hadir rohaninya, hadir akalnya. Seluruh anggota tubuhnya hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mengeluarkan zakat, keluarkan infak yang telah diberikan oleh Allah rezeki kepadamu secara sembunyi ataupun terang-terangan. Secara sembunyi karena kita tidak ingin ria, tapi terang-terangan juga boleh. Tatkala kita ingin mengajak murid kita, akan mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita agar mau ikut bersedekah, agar mau ikut berjihad fisabilillah bi amwalikum dengan harta kita. Karena sesungguhnya harta ini akan menolong diri kita kalau dia kita keluarkan sebagai zakat atau sebagai sedekah. Dan kemudian Allah juga ingatkan kepada kita untuk menjadi ulul albab adalah mereka yang senantiasa wayadrauna hasanatan bisayiat. Mereka selalu mengikuti kebaikan atas segala perbuatan yang jahat. Perbuatannya yang jelek diperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Yadra'unal hasanata bisayiat. Dia ikuti kebaikan dengan untuk menutup kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Maka disebut oleh Nabi kita, kullu mufattanin tawab. Setiap kamu buat dosa cepat tobat. Tiap bikin dosa tobat lagi, tiap bikin dosa tobat lagi. Tapi jangan tobat-tobat sambalado. Tobat-tobat taruh bikin lagi. Kalau mau bikin kesalahan, jangan kesalahan yang sama, kesalahan yang lain. Dan ingat, sebelum tobat, jangan-jangan ajal datang menjemput. Oleh karena itu, janganlah perbanyak perbuatan dosa, tapi perbanyaklah perbuatan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian saudaraku sekalian, bahwasanya ulaika lahum uqbaddar, itulah orang yang akan mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang baik. Di mana itu? Jannatu adn yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalamnya. Aman solha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Akan masuk ke dalamnya. Sekeluarga kita akan masuk ke dalam surga kalau semuanya menjadi ahli ulul albab. Baik, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam hal yang seperti ini kita senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai kita merasa kita lain terbaik, orang lain jelek. Karena ada kisah yang sangat baik untuk saya nukilkan di sini. Yaitu tatkala seorang guru mengajar muridnya. Kira-kira muridnya ada 100. Tapi guru ini selalu memperhatikan yang satu orang ini. Yang 99 merasa terkucilkan. Maka pada satu ketika murid yang 99 berkata, wahai guru, kenapa guru punya pandangan lain? Kami merasakan wajah guru, muka guru tatkala melihat teman yang satu ini beda dengan tatkala melihat kami yang banyak ini. Ada apa gerangan wahai guru? Guru dengan penuh bijaksana berkata, baik kalau demikian besok kalian tidak perlu datang ke sini. Semuanya silakan pergi keluar mencari seekor ayam. Dan kemudian ayam itu kalian potong di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Setelah dipotong kalian bawa kemari untuk diserahkan kepadaku. Mereka merasa ringan sekali perintah dari guru. Besoknya mereka bertebaran mencari ayam. Dan ada yang pagi sudah datang membawa ayam yang sudah kepotong. Siang ada yang sudah datang. Belum sore semuanya sudah kumpul 99 orang. Tinggal yang satu orang belum juga datang. Semua sudah tertawa mengejek-ngejek guru. Hai guru, murid yang kau sayang, murid yang kau berikan muka lain daripada pada kami. Ternyata tidak bisa mengerjakan tugasmu dengan baik. Sampai jam sekian dia juga tidak datang. Mereka tertawa mengejek dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang maghrib, kira-kira 10 menit sebelum maghrib, datanglah murid yang satu ini dengan masih mukanya cap kecut, rambutnya kusut, ayamnya masih hidup. Dan murid yang 99 tertawa. Si murid yang satu ini berkata, wahai guru, ampuni saya, maafkan saya. Ternyata saya tidak bisa melaksanakan perintah guru.
Karena apa? Karena kemana saya pergi selalu ada yang melihat. Aku naik ke atas gunung bukit yang tinggi. Aku pikir tidak ada yang melihat. Tapi tatkala akan kucecahkan pisau ini ke leher ayam ini. Tiba-tiba aku merasa tidak berani mengerjakannya. Aku pergi masuk ke dalam hutan yang jauh. Aku lihat tidak ada siapapun juga. Tatkala akan kucecahkan pula pisau ini. Tak berani pula aku melakukannya. Sampai kemanapun aku pergi tak ada. Maka sampai sore ini ya guru. Ayam ini masih hidup. Berilah hukuman padaku yang tidak bisa melaksanakan tugas darimu. Guru tersenyum dan berkata, kenapa kau tidak bisa laksanakan perintahku? Wahai guru, bukankah perintah guru mengatakan harus memotong ayam ini tatkala tidak ada satupun yang melihat? Manusia tidak ada yang melihat. Binatang tidak ada yang melihat, wahai guru. Tapi aku yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kulakukan. Maka kemanapun ku pergi, aku merasa Allah terus melihatku. Maka tidak jadi aku mengerjakan ini. Semua murid yang 99 terdiam dan terkesima. Inilah rupanya penyebab kenapa guru merasa lain tatkala melihat wajah anak yang satu ini. Begitu takutnya kepada Allah. Wa yakhafuna min rabbihim. Mereka takut pada Allah. Mereka takut kepada Allah. Takutannya itu menyebabkan dia tidak berani melaksanakan perintah seorang guru yang begitu hebatnya. Tapi karena dia takut melampaui kekuasaan Allah. Allah melihat dirinya. Apapun yang dia kerjakan, dia akan dilihat oleh Allah. Maka demikian juga dengan kita. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu diikuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Allah ada di mana-mana. Mata Allah melihat kita tatkala kita berbuat kebaikan ataukah kita berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri, takut kepada Allah dimanapun kita berada, karena Allah selalu melihat kita. Dan kalau dengan demikian, semoga kita bisa menjadi ulul albab. Nanti buka di surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ujung daripada surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adn. Surga. Yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh. Dari bapak-bapak mereka dengan pasangan hidupnya. Dan dari keturunannya ke bawah. Dari orang tuanya ke atas, semuanya kelak akan bertemu di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan orang tua kita ke atas, dan anak-anak kita pun semuanya bertemu di dalam surganya Allah. Asal soleh saja, tidak mengerjakan perbuatan maksiat, ikut saja perintah Allah, minimal yang mendasar-dasar saja, tidak mungkin bisa yang banyak-banyak, tapi cukup soleh. Man sholaha, kuncinya cuma soleh. Soleh itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Lakukan perbuatan kebaikan, meninggalkan perbuatan kejahatan. Demikian Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua akan menjadi ulul albab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.